Iya Pak, silakan. Pertama, tolong Anda cek Ya. transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya, ya. Kalau tidak salah, yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Pak Muhammad, saya kembali ke dasar ya. Saya akan kembali ke dasar. Bapak kan ekonom. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, selalu keluar angka ICOR. Betul. Ya, incremental capital output ratio. ICOR kita 6,5 Ya, tinggi sekali. dibandingkan dengan Korea. Mereka itu 4. Singapura 4. Kalau tidak salah Thailand 4, India 5. Artinya apa? Kalau kita lihat kita 6, Korea 4, Singapura 4. Arti itu adalah 2 dari 6, 4/6 kan 2/3. Ya. Jadi kita ini kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Vietnam 3,6, Filipina, saya mau tanya. 2 kali lipat tidak Ya, ya. saya mau tanya ya, Pak Muhammad. Kita bedanya apa sama orang Filipina? Kita rasnya apa? Apa kita lebih bodoh? Kita lebih tidak efisien. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 3.700 triliun, which is 230 miliar dolar. Pertama saya sudah lihat, ini 30% dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Dan saya sudah buktikan, dengan efisiensi saya bisa menghemat di awal 308 triliun. Itu sama dengan 18 miliar dolar. Masih banyak yang bisa kita hemat, Pak Muhammad. Banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun. Saya bilang sudahlah, seremoni hanya di ruangan, potong tumpeng, ya kan? Biaya percetakan dan souvenir kita potong 75%. Pembelian alat tulis kantor kita potong 90%. Tiap kantor selalu beli alat tulis, beli buku, komputer hampir tiap tahun. Sewa gedung, peralatan, rapat seminar sejenis. Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, Luar kota. Betul. di luar kota. Ada yang mau di Bali, ada yang mau kajian-kajian. Saya analisa, saya bilang masalahnya sudah jelas kok, masalah kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja, iya kan? Jembatan anak itu teriak, Pak Prabowo, tiap hari kami basah. The problem is there. Jadi saya lihat dengan penghematan yang pasti ke korupsi. Nah, ini di awal, di akhir tahun pertama pemerintahan saya, Menteri Keuangan melapor, Pak, kita masih ada sisa sekian ratus triliun juga. Itu contoh. Ya, jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari, ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya, kita bisa turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir
hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina. Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Betul. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. 30 tahun yang lalu nggak ada, itu satu. Kita juga bisa, sebagai contoh tadi ya, work from home, kita juga bisa, umpamanya, satu mobil nggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga, satu mobil minimal 4 orang. Ya kan? So, banyak cara. Jadi, maaf ya, ada yang dramatisasi penghematan itu. Enggak, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Kita tidak kurangi biaya operasional, kita tidak. Justru, maaf ya, kita buka-bukaan aja. Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat, ya kan? Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal Maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. ya, ada tuh. Provinsi. Provinsi. Kaltim. Hah? Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Ya. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Jadi krisis ini ya kita akan sesuaikan. Dan dengan ini ya, krisis ini memang kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan, dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya. Untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak. Dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ. Kita dari Afrika, kita juga dari Amerika. Ya, harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Ya. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Nah, tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup, alhamdulillah. Banyak negara di Teluk itu Air aja nggak ada. Ya. airnya nggak ada. Ya, Saudi Arabia tidak punya air. Dia hidup dari desalinasi. Air laut. Dari instalasi desalinasi, harganya 1 miliar satu. Dia punya nggak tahu 7, 8, 10 saya tidak tahu. Tapi kalau musuh dia, lawan dia Ngebom. menghancurkan itu 7, 8, dia very bad trouble. Bahrain, Qatar, UAE sama juga. Tidak ada air. Even Iran air susah. Kita tinggal air kita manage. Kadang-kadang kelebihan air. Iya kan? Karena kita tidak mau kita sebetulnya ya sudah ribuan tahun tahu kok kalau hujan pasti banjir. Iya.
Tapi kita ya kan, kita harus bangun sekarang, ya. Kita harus waspada, kita semua eselon. Alam yang begitu baik dari Yang Maha Kuasa, jangan kita santai everything. Kita harus bangun. We have to be tough. Jadi ini wake up call. Tapi ini akselerasi. Jadi saya berniat, saya sudah kasih keputusan politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa, kita harus punya tenaga surya 100 gigawatt. 100 gigawatt. Ya. Nah, kita sekarang sudah bisa produksi sekitar, kalau tidak salah ya, 11 gigawatt.